assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 145 mulai soal nomor 6. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6. Diketahui titik A 3,-2 dan B 9,11. Arah translasi titik A ke titik B adalah titik-titik-titik. Apakah yang A 6, 13 ataukah yang B 6, -13 atau C 13, -6 atau malah yang D -13, 6. Oke, untuk menentukan arah translasi dari titik A ke titik B itu caranya kayak gini, Dek. Di sini boleh kita tulis titik A itu kan 3, -2 menjadi titik B itu kan 9,11. Nah, cara mikirnya itu gini, Dek. 3 ditambah berapa yang hasilnya 9? 3 ditambah berapa yang hasilnya 9? Terus yang ini -2 ditambah berapa yang hasilnya 11. Kayak gini. -2 ditambah berapa yang hasilnya 11. Nah, cara cepatnya kan biar gampang dibalik aja ya. 9 dikurangi 3. Bener nggak? 9 kurangi 3 adalah 6. Nah, terus yang ini sama. 11 kurangi -2. Hati-hati. 11 kurangi -2 adalah 13. Coba untuk yang ini barangkali kalian ada yang bingung. 11 kurangi -2 itu ditulis kayak gini loh. 11 kurangi -2, ya kan? Sama dengan ini. Kalau ada dua tanda negatif berdekatan, maka berubah menjadi tanda positif. Sehingga ditulis 11 terus positif 2. Atau ya dibaca 11 tambah 2. Berapa dong? Tentu saja 13 ya. Maka ketemu di sini hasilnya 13. Nah, sehingga arah translasinya adalah ya ini 6 dan 13. Nulisnya gini, 6, 13. Oke, ada nggak di pilihan jawabannya? 6, 13 ada. Yang A. Hore, sudah ketemu. Paham ya maksudnya ya? Kayak gitu. Nah, sekarang lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya nomor 7. Kita baca. Sebuah layang-layang KLMN memiliki koordinat titik K 8,6, titik L 10,8, M 12,6 dan N 10,2. Jika layang-layang tersebut ditranslasikan oleh 5-1, tentukan koordinat bayangannya dan gambarkan bayangannya pada bidang koordinat. Oke, berarti langkah pertama kita tentukan dulu koordinat bayangannya ya, supaya mudah nulisnya tuh kayak gini, Dek. Tulis di sini titik awal. Kemudian di tengah-tengah di sini adalah translasinya. Nah, di akhir sini kita tulis bayangannya, bayangan hasil translasinya. Supaya rapi, kalau mau digaris boleh kita garisin kayak gini. Nanti jadinya tabel ya kalau digaris-garis kayak gini. Nah, oke, sip. Misalnya kayak gini ya. Untuk titik awal kita tulis dulu masing-masing titik K, titik L, titik M, dan titik N ya. Koordinat titik K ini 8,6. Kemudian koordinat titik L 10,8. Terus yang titik M 12,6. Dan terakhir titik N 10,2. Oke. Nah, untuk translasinya boleh kita tulis sekali aja, yaitu 5-1. Kayak gini. Agak besar dikit boleh ya. 5-1. Nah, sehingga hasil bayangannya nanti berapa kita hitung dulu. Untuk tabelnya boleh deh kita tutup di sini supaya benar-benar jadi tabel yang sempurna ya.
Nih kalau belum sampai dilurusin. Nih kalau kelebihan boleh dihapus. Makanya Kak Sari itu suka mengerjakan matematika pakai pensil karena bisa dihapus-hapus kayak gini ya. Nah sekarang untuk bayangannya nanti kita kasih nama. K-nya itu sebagai K aksen, L-nya L aksen, M-nya M aksen, dan N-nya N aksen. Terus kita hitung nanti koordinat hasil bayangannya kita letakkan di sini. Nah gini, sip. Nah sekarang mulai menghitungnya. Menghitungnya Kak Sari langsung aja ya. Jadi kamu perhatikan. Kayak gini deh, 8-nya ini kita tambah dengan 5. Selalu kayak gitu. Yang kiri kita tambah dengan yang atas ya. 8 tambah 5 adalah 13. Taruh di sini. Nah sekarang yang belakang ini kita tambah dengan yang bawah. 6 ditambah negatif 1. Nah, 6 ditambah negatif 1 itu ya seperti 6 kurangi 1 ya. 6 kurangi 1 adalah 5. Sudah ketemu. Jadi koordinat K aksen adalah 13,5. Lagi sekarang untuk yang L, caranya sama. 10 tambahin aja dengan 5. Berapa tuh? 15. Nah yang ini 8 tambah negatif 1. Atau ngitungnya langsung 8 kurangi 1, yaitu 7. Udah ketemu. Koordinat L aksen adalah 15,7. Sekarang untuk yang M, 12 tambahin aja dengan 5. Berapa? 17. Terus 6 ditambah dengan negatif 1 atau ya 6 kurangi 1 yaitu 5. Sudah ketemu. Koordinat M aksen adalah 17,5. Terakhir untuk yang N, 10 tambahin aja dengan 5 yaitu 15. Nah yang 2 tambah negatif 1 atau ngitungnya 2 kurangi 1 yaitu 1. Udah, jadi koordinat N aksen adalah 15,1. Ini kan udah selesai menjawab soal yang di sini tadi ya. Kita disuruh menentukan koordinat bayangannya. Ya ini koordinat bayangannya. Ditulis empat-empatnya. Kamu menulisnya dalam bentuk tabel seperti ini juga sangat bagus. Boleh banget. Oke. Nah, sekarang kita juga disuruh menggambarkan bayangannya pada bidang koordinat. Jadi yang disuruh gambar itu bayangannya saja. Jadi titik-titik yang ini aja yang kita gambar. Tapi kalau kalian mau ngegambar titik awalnya ini atau bentuk layang-layang yang awalnya ini boleh. Jadi gambar dulu layang-layang yang awal yaitu KLMN, terus nanti gambar juga layang-layang hasil bayangannya yaitu K aksen, L aksen, M aksen, N aksen. Kamu mau yang mana? Gambar bayangannya saja atau dua-duanya? Mumpung Kak Sari baik hati, Kak Sari gambar dua-duanya aja ya. Jadi nanti nggak ada pertanyaan, aduh Kak aku disuruh gambar dua loh, baik yang awal maupun yang akhir ya. Untung udah Kak Sari gambarin. Nah untuk menggambarnya siapkan dulu bidang koordinatnya. Kak Sari pakai kertas berpetak seperti ini. Nah, ini dia deh bidang koordinat punya Kak Sari ya. Di sini adalah titik pangkal, Kak Sari kasih tulisan 0. Kemudian ini adalah sumbu mendatar. Sumbu mendatar itu adalah sumbu X. Kemudian yang ini adalah sumbu tegaknya ya. Sumbu tegak adalah sumbu Y. Nah, skala yang Kak Sari gunakan adalah 2. Jadi setiap satu kotak ini langsung loncat 2. Jadi ini 2, terus 4, terus 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dan seterusnya. Kenapa Kak Sari pakai loncat 2? Karena kalau Kak Sari lihat di angka-angkanya tadi itu gede-gede. Nih, ada yang 15, ada yang 17 dan sebagainya ya. Nah, sehingga kalau menggunakan skala 1 nanti nggak cukup kertas kotaknya atau terlalu panjang. Makanya di sini Kak Sari siasatin pakai skalanya 2. Jadi bilangannya langsung loncat 2. Boleh kok kayak gitu. Nah yang sebelah kiri juga berarti loncat 2 ya. Ini negatif 2, negatif 4 dan seterusnya. Tetapi karena negatif nggak ada tadi di titik-titik punya kita, nggak ada angka negatif kan, berarti ini nanti yang negatif nggak dipakai. Aman ya. Nah sama untuk yang sumbu tegaknya atau sumbu Y nya juga loncat 2. Ini 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Yang ke bawah ini tentu saja yang negatif ya, negatif 2, negatif 4 dan seterusnya. Cukuplah karena yang negatif toh nggak kepake ini nanti. Oke. Nah, sekarang kita letakkan ya. Mau yang mana dulu nih? Mau yang sebelah sini dulu ya, titik awal ya. Untuk titik K 8,6.
artinya X-nya 8, Y-nya 6. Ya udah, X-nya 8 itu yang mana? Yang ini. Nah, kan? Terus Y-nya 6 itu yang mana? Yang di atas ini. Oke, berarti dari 8 dan 6 ini kita hubungkan menggunakan penggaris. Kita gambar garis putus-putusnya kayak gini. 8 kita hubungkan ke 6. Nah, gitu. Belok ke sini. Set. Nah, maka titik pertemuannya inilah titik K. Kasih koordinatnya 8,6. Oke, lanjut titik berikutnya, titik L. 10,8. Berarti X-nya 10, Y-nya 8. Oke, X-nya 10 itu mana? Ini dia. Y-nya 8 itu mana? Yang di sini. Oke, berarti 10 kita hubungkan dengan 8. Lagi-lagi pakai garis ya. Garisnya garis putus-putus aja. Ini semacam garis bantuan gitu. Nah, gitu. Supaya kita meletakkan titiknya benar. Oke, di sini ya. Ini adalah L, yaitu 10,8. Sudah ada 2 titik yang kita gambar. Lanjut titik berikutnya, M 12,6. Berarti X-nya 12, Y-nya 6. Baik, X-nya 12 itu yang di sini, Y-nya 6 itu yang di sini. Berarti 12 dihubungkan sama 6. Oke. 12 dihubungkan sama 6, melanjutkan titik-titik yang ini tadi aja. Nah, gitu. Sip. Jadi ini ya, kita kasih nama titiknya. Jangan kurung dulu, hurufnya dulu. Huruf M, nah baru 12,6. Oke, terakhir untuk titik N. Ini 10,2 ya. 10,2, X-nya 10, Y-nya 2. Baik, X-nya 10 itu yang ini, Y-nya 2 itu yang di sini. Ya udah dihubungkan 10 sama 2. Oke. Ini garis putus-putusnya sudah, berarti tinggal yang ke sini aja. Oke. Nah, disinilah titik N. 10,2. Sudah. Ini K ke L, L ke M ke N kembali lagi ke K. Kalau kita hubungkan, jadilah layang-layang K, L, M, N. Hubungkan aja. Oke. Kayak gini. Sudah jadi. Oh, ternyata layang-layangnya kecil, mungil kayak gitu ya. Inilah layang-layang KLMN. Nah, sekarang tugas kita justru yang di sini pertanyaannya kan, kita disuruh menggambar bayangan hasil translasi tersebut. Berarti K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen. Kalau yang ini tadi sih hanya bonus. Sebenarnya kita nggak disuruh gambar layang-layang aslinya ya. Tapi nggak apa-apa sekalian buat belajar. Oke, kita mau meletakkan titik K aksen, yaitu 13,5. Berarti 13-nya ini sebagai X ya, atau X-nya adalah 13, Y-nya adalah 5. Siap. X-nya 13 itu di mana? Nah, loh, nggak ada angka 13. Ada. 13 itu ada di antara 12 dan 14. Di tengah-tengahnya banget nih. Nah, disinilah angka 13 ya. Jadi ini nanti yang kita hubungkan. Terus Y-nya tadi berapa? 5. 5 mana? Nggak ada juga. Ada. 5 itu di antara 4 dan 6. Di tengah-tengahnya juga. Nah, gini. Jadi kita hubungkan 13 sama 5 ya. Menggunakan penggaris. Nih, kita hubungkan, kita tarik garis putus-putus ke atas. Oke, terus belok 5-nya di sini. Nah, gini deh ya. Oke, hop. Nah, sudah di sini. Ini titik apa tadi? Titik K aksen, yaitu 13,5. Oke. Ya, nanti kayak berjubel-jubel gitu. Biarin, nggak apa-apa. Yang penting kan pada prosesnya kita benar dan kita tahu ini tuh adalah titik K aksen ya, 13,5. Berikutnya titik L aksen 15,7. Berarti X-nya 15, Y-nya 7. Baik.
X-nya 15 itu di mana? Di sini, di tengah-tengah di antara 14 dan 16 yang ini. Terus Y-nya 7 itu yang mana? 7 itu di tengah-tengah di antara 6 dan 8. Berarti di sini. Kita hubungkan ya, 15 ke 7. Oke, tarik garis putus-putus ke atas. Serapi mungkin. Sip. Terus 7-nya. Oke, nah maka di sini ini adalah titik apa? L aksen, yaitu 15,7. Siap, sudah 2 buah titik nih kita punya, K aksen dan L aksen. Berikutnya titik M aksen, 17,5. X-nya 17, Y-nya 5. Oke, X-nya 17 itu di antara 16 dan 18 ini. Y-nya 5 itu yang ini tadi ya, di antara 4 dan 6 yang sini. Ya, kita hubungkan. Nih, tarik garis putus-putus ke atas. Terus ini tarik garis putus-putus melanjutkan yang tadi aja. Nih, dari sini tadi. Oke, sudah deh. Ini adalah titik KL, berarti ini M, yaitu 17,5. Masih kelihatannya deh ya, kelihatan. Nah terakhir, terakhir satu titik lagi, yaitu titik N aksen, 15,1. X-nya 15, Y-nya 1. Baik, X-nya 15 itu yang ini kan, di antara 14 dan 16 nih, di sini. Y-nya 1 itu mana? Di tengah-tengah di antara 0 dan 2. Berarti yang di sini ya. Kita hubungkan 15 dengan 1. Oke, disinilah dia, yaitu titik N aksen 15,1. Alhamdulillah, udah semua titiknya. K aksen, L aksen, 15 itu yang sini ya, ini tadi 17. Untung aja ketahuan, maaf. Geser dikit titik, kamu kejauhan. Oke, aku hapus dulu. Nah, ya. Nih, 15-nya yang ini, satunya yang di sini. Berarti titiknya yang di sini. Oke, ini N aksen 15,1. Alhamdulillah. Nah, jadi deh nih K aksen, L aksen, M aksen dan N aksen. Kita hubungkan ya. Kak Sari menghubungkannya pakai pulpen berwarna biru supaya terlihat kontras ya, nggak sama dengan yang berwarna pensil berwarna abu-abu tadi. Nah kali ini Kak Sari hubungkan pakai pulpen warna biru, dari titik K aksen ke L aksen, L aksen ke M aksen. Oke, kemudian M aksen ke N aksen. Kembali lagi N aksen ke M aksen, ke K aksen. Nah ini jadi kan tuh, inilah gambar layang-layang hasil translasi dari gambar layang-layang yang pertama. Tadinya dia yang sebelah sini, terus digeser. Translasi itu artinya digeser ya, menjadi di sebelah sini. Terjawab sudah. Kayak gini deh untuk mengerjakan soal nomor 7. Panjang banget ya, nggak apa-apa. Yang penting kita paham. Oke, semua tahapan-tahapannya tadi diikutin ya. Mulai dari menentukan koordinat bayangannya, yang ini tadi, sampai dengan menggambar hasil bayangannya. Sekaligus kalau yang kita tadi juga menggambar layang-layang aslinya ya. Ini yang aslinya, ini yang hasil bayangannya. Alhamdulillah, nomor 7 beres. Nah sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya nomor 8. Segitiga PQR ditranslasikan sehingga menghasilkan bayangan STU. Diketahui P negatif 1,2, Q 3,-2, S 2,-3, dan U 3,4. Perintahnya tentukan koordinat T dan R. Tentukan pula translasinya. Oke, caranya mengerjakan untuk nomor 8 itu seperti ini dek.
Paling gampang kita siapkan aja tabel seperti ini ya. Di sini tulis titik awal, terus yang tengahnya translasi, yang belakangnya ini bayangan. Nah, untuk titik awal ini ada 3 titik, yaitu titik P, Q, dan R. Dari di sini, ini kan awalnya segitiganya adalah segitiga PQR, makanya ini Kasari tulis PQR. Nah, untuk translasinya belum tahu, untuk bayangannya adalah STU. Dari sini nih, Dek. Nih, bayangan STU ya. Nah, terus masing-masing koordinat yang sudah diketahui kita tulis. Untuk titik P negatif 1,2, yang ini nih, P negatif 1,2. Terus untuk Q 3, negatif 2, nih 3, negatif 2. Dan untuk yang R memang belum diketahui karena kan ditanyakan ya. Nah, sekali lagi untuk yang bayangan, koordinat S-nya adalah 2, negatif 3, yang ini nih 2, negatif 3, dan T belum diketahui karena memang ditanyakan juga tuh. Terus yang udah ada lagi tuh yang U 3,4 nih. U Kak Sari tulis 3,4. Oke, nah sekarang untuk menentukan translasinya itu gimana, kemudian koordinat titik R sama titik T itu berapa, berapa, caranya kita ambil dari 2 titik yang sudah sempurna ini, yaitu awalnya titik P ditranslasi berubah menjadi titik S. Seperti di soal nomor 6 tadi tuh, Dek, caranya kayak gini. Negatif 1 ditambah berapa yang hasilnya 2. Tulis negatif 1 ditambah berapa sih yang hasilnya 2. Terus yang ini 2 ditambah berapa yang hasilnya negatif 3. Tulis 2 ditambah berapa yang hasilnya negatif 3. Nah, ini kan biar gampang, kita nggak usah nebak-nebak, caranya dibalik aja. Ya, 2 dikurangi negatif 1 gitu. 2 kurangi negatif 1. Kalau dituliskan 2 dikurangi negatif 1 sama dengan berapa itu? Ini 2, terus ada tanda negatif berdekatan, berarti berubah menjadi tanda positif kan? Dibaca 2 tambah 1, yaitu 3. Maka di sini jawabannya 3. Nah, 3-nya boleh langsung kita pindahkan di sini. Nah, satu lagi, 2 ditambah berapa sih yang hasilnya negatif 3? Nah, cara gampangnya negatif 3 kurangi aja dengan 2. Gini, negatif 3 kurangi 2. Berapa negatif 3 kurangi 2? Tentu saja negatif 5. Berarti ini ditulis negatif 5. Langsung ke sini juga negatif 5. Nah, kita udah nemu translasinya adalah 3 negatif 5. Terjawab. Terus kalau translasinya sudah ketemu, mengisi titik-titik yang lain ini gampang. Caranya gini. Q awalnya adalah 3, negatif 2. Ditranslasi 3 negatif 5 berubah menjadi T. Koordinatnya berapa? Nah, caranya gini. 3 tambahin aja dengan 3. Hasilnya adalah 6. Oke, terus negatif 2 tambah negatif 5 ya. Negatif 2 tambah negatif 5 adalah negatif 7. Nah, udah ketemu kan koordinat T-nya, yaitu 6, negatif 7. Nah, sekarang yang R. Yang R-nya ini malah belum tahu, tapi koordinat U-nya udah tahu, 3,4. Berarti prosesnya dibalik. Kalau yang ini tadi ditambah, berarti kalau dibalik caranya gimana? Ya dikurang gitu deh. Gini, 3 kurangi 3, hasilnya adalah 0. Satu lagi, 4 kurangi negatif 5. Hati-hati, 4 kurangi negatif 5 kalau dihitung kayak gini. 4 kurangi negatif 5. Berapa tuh? Ini kan ada tanda negatif berdekatan ya, berubah menjadi tanda positif. Bacanya 4 tambah 5, yaitu 9. Jadi 4 kurangi negatif 5 adalah 9. Kalau kita cek, kita balikin, bisa gini ngeceknya. 0 tambah 3 adalah 3, bener kan? Terus 9 tambah negatif 5, atau langsung saja 9 kurangi 5 adalah 4, berarti benar ya. Maka sudah terisi yang ditanyakan. Koordinat T adalah 6, negatif 7 dan koordinat R adalah 0,9.
Oke ya, bisa kamu jawab sendiri ya untuk koordinat T dan koordinat R-nya. Kak Sari nulisnya di bawahnya sini aja boleh ya. Untuk koordinat T adalah 6,-7 dan koordinat R adalah 0,9. Nah, apakah udah selesai? Dikit lagi, kita diperintahkan juga untuk menentukan pula translasinya. Nah, translasinya sih sudah. Translasinya yang mana? Yang ini tadi, 3, -5 ya. Jadi kita jawab translasinya ya 3 terus -5 kayak gini ya, terjawab sudah. Kalau kamu mengerjakannya di kertas kan ya Dek ya, kalau Kak Sari nulisnya di buku paket sini aja nggak apa-apa ya, toh ini kan buku paketnya miliknya Kak Sari sendiri jadi bebas, dan Kak Sari kan nggak harus ngumpulin ke guru kelas, bener nggak? Tapi kalau kalian nulisnya yang rapi lah ya, mulai dari sini bikin tabelnya, terus bikin kesimpulan jawabannya ditulis di bagian bawahnya sini. Nah, untuk hitung-hitungannya ini boleh kamu hapus aja. Yang penting kan sudah muncul di tabel semua. Atau kalau hitung-hitungannya juga mau kamu ikutkan, boleh, silahkan. Jadi gurumu makin tahu, oh anak ini cara ngitungnya kayak gitu. Ya. Oke, sip. Berarti soal nomor 8 beres. Perlu digambar apa enggak ini? Sebentar kita lihat dulu. Yes, nggak perlu ya. Di sini nggak ada perintah untuk menggambarkannya. Alhamdulillah. Kak Sari cenderung kayak gitu deh. Kalau di buku tidak disuruh menggambar, ya udah nggak Kak Sari gambar. Toh sebenarnya menggambarnya ini gampang. Tinggal meletakkan semua titik-titik yang sudah ada. Lihat dari sini aja ya, diletakkan di bidang koordinat, terus dihubung-hubungkan, jadi deh gambarnya. Tapi karena memang di sini nggak disuruh ngegambar, ya udah nggak usah digambar aja ya. Setuju ya? Kalau nggak diperintah ngapain kita lakukan, bener nggak? Nah, mendingan tenaga kita, waktu kita pakai untuk mengerjakan soal berikutnya, soal nomor 9. Oke, nomor 9. Diketahui segitiga ABC dengan A koordinatnya 0,-3, B 2,2, dan C 4,5. Ditranslasikan sehingga bayangannya adalah A aksen -2,1. Perintahnya, tentukan translasinya serta koordinat titik B aksen dan C aksen. Oke, untuk mengerjakan soal nomor 9, kita buat tabel lagi seperti ini deh. Ini titik awalnya adalah titik A, B, dan C beserta koordinatnya semuanya dicatat. Terus untuk translasinya masih kosong karena memang dicari. Nah, untuk bayangannya titik A aksen, B aksen, C aksen. A aksen sudah ada -2,1 yang ini nih. Nah, untuk B aksen dan C aksen ya tentu saja masih kosong ya karena kan ditanyakan. Bener ya? Oke, sekarang langsung kita kerjakan. Kita kerjakan menggunakan bantuan titik A dan titik A aksen. Ini kan yang koordinatnya sudah ada semua ya, sudah sempurna. Nah, dari situ nanti kita ketemu translasinya. Kalau translasinya udah ketemu, menentukan B aksen dan C aksen jadi mudah. Oke. Sekarang caranya gini, 0 ditambah berapa yang hasilnya -2? Tulis 0 ditambah berapa yang hasilnya -2. Satu lagi, -3 ditambah berapa yang hasilnya 1? Di sini, -3 ditambah berapa yang hasilnya 1. Nah, seperti yang sudah tadi, cara cepatnya gini aja, ya -2 dikurangi 0 ya. -2 dikurangi 0 berapa? Tentu saja -2. Nah, jadi ini kita catat ke sini deh, -2. Satu lagi, 1 kita kurangi aja dengan -3. Hati-hati, 1 dikurangi -3 adalah 4. Kok bisa Kak? Nih lihat ya, 1 dikurangi -3 sama dengan, ini kan ada dua tanda negatif berdekatan, berubah menjadi tanda positif dong. Berarti kayak 1 tambah 3, yaitu 4 ya. Maka 4-nya ini ya kita pindahkan ke sini. Yeay, sudah ketemu. Translasinya adalah -2, 4. Kalau gitu, sekarang dari titik B 2,2 menjadi B aksen berapa koma berapa? Langsung bisa kita hitung. Cara hitungnya 2 ditambah -2.
atau langsung saja 2 kurangi 2. 2 kurangi 2 adalah 0. Nah, yang ini 2 tambah 4. 2 tambah 4 adalah 6. Yeay, sudah ketemu ya. Koordinat B aksen adalah 0,6. Nah, satu lagi untuk yang C berubah menjadi C aksen. 4 tambah negatif 2 atau langsung saja 4 kurang 2. 4 kurang 2 adalah 2. Satunya 5 tambah 4 yaitu 9. Yeay, selesai. Koordinat C aksen adalah 2,9. Apakah ini sudah menjawab semua pertanyaannya? Coba kita cek lagi. Kita tadi disuruh menentukan translasinya. Nah, ya udah, translasinya kita udah dapat, yaitu yang ini ya, negatif 2,4. Translasinya dalam kurung negatif 2, 4. Nah, terus serta tentukan juga ini kan koordinat titik B aksen dan C aksen. Kita juga udah dapat nih koordinat titik B aksen 0,6. Kak Sari tulis di bawahnya sini ya, B aksen 0,6 dan nah yang C aksen berapa koma berapa? Ini 2,9. Alhamdulillah. Yeay, beres soal nomor 9. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke soal berikutnya, nomor 10. Nomor 10. Seorang polisi yang berada di titik Q hendak menangkap seorang pencuri yang bersembunyi di komplek perumahan. Berdasarkan pemantauan, diketahui bahwa pencuri bersembunyi di titik P dan hendak kabur menuju titik R seperti pada gambar 3.12. Oke, kita lihat dulu gambarnya. Di sini titik Q ini adalah titik atau posisinya polisi ya, ini. Yang Q ini polisi ya, tuh seorang polisi berada di titik Q, berarti ini polisi. Nah, yang P ini adalah pencurinya. Dia posisinya di sini dan hendak kabur ke posisi R. Oke, nah sekarang kita lihat pertanyaan yang A. Tentukan pasangan bilangan sebagai translasi perpindahan pencuri dari titik P menuju titik R. Oke, jadi kita disuruh menentukan pasangan bilangan translasi dari titik P menuju ke titik R. Nah, caranya ya langsung aja deh. Gini, dari titik P ke titik R itu berpindahnya berapa langkah ke kanan, terus dilanjutkan berapa langkah ke atas. Itulah pasangan bilangan translasinya. Kita hitung aja. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 langkah ke kanan. Ya, nulisnya kayak gini, buka kurung dulu, 6. Terus berapa langkah ke atas? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 langkah ke atas, nulisnya gini. Nah, tutup kurung. Inilah pasangan bilangan translasinya ya, dari titik P menuju titik R, yaitu 6, 4. Dah terjawab. Nah, sekarang untuk yang B. Jika polisi tersebut menggunakan translasi yang sama dengan translasi kaburnya pencuri, apakah polisi dapat menangkap pencuri tersebut? Jawabannya tidak, Dek. Tidak ya, atau tidak dapat. Alasannya lihat pada gambar di sini. Posisi sang polisi kan ada di titik Q. Nah, kalau dia menggunakan translasi yang sama, yaitu 6, 4 tadi, seperti halnya pencuri, maka dia nanti berakhirnya di mana? Ya udah, kita lihat aja. Kita geser 6 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini nggak cukup, Kak Sari tambahin dikit ya. 5, 6. Oke, di sini. Kemudian 4 langkah ke atas ya. 1, 2, 3, 4. Maka sang polisi akan berakhir di titik ini. Apakah ketemu dengan sang pencuri yang sudah ada di titik R? Enggak, nih masih jauh ya. Salah alamat Pak polisinya. Makanya di sini Kak Sari jawab tidak dapat. Oke, kalau misalnya kamu ditanya gurumu, nah polisinya ini dia salah alamatnya itu di koordinat berapa, koma berapa, ya udah kita jawab sekalian. Ini kalau Kak Sari panjangin tadi ke sebelah sini ya Dek ya. Nah, ini kan 5, berarti yang ini 6.
Tengah-tengah sini 7. Nah, yang ini 8. Berarti ini 8, ke atasnya berapa nih? 1, 2, 3. Ini kan? Nih, 1, 2, 3. 3 ya. Berarti 8,3. Koordinat polisinya ada di 8,3. Titik ini tuh koordinatnya X-nya 8, Y-nya nih 3. Kalau melangkahnya ke atas tadi bener 4, karena kan dia startnya dari bawahnya sini ya, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau koordinatnya lihat, X-nya adalah angka 8, Y-nya adalah angka 3, maka 8,3. Tetapi kan kamu tidak ditanya ya koordinat Pak Polisi tersebut berapa. Nah, makanya nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Tapi kalau mau kamu tambahin boleh. Intinya soal yang B itu kita hanya ditanya apakah polisi dapat menangkap pencuri tersebut. Kalau dia melakukan translasinya itu sama dengan pencuri tersebut, jawabannya adalah tidak dapat. Paham ya? Oke, sekarang yang C. Tentukan pasangan bilangan sebagai translasi yang harus dilakukan polisi tersebut agar dapat menangkap pencuri itu. Nah, sekarang Pak Polisi ini harus geser kemana supaya bisa menangkap pencuri yang sudah ada di posisi R ini? Ya udah, lihat lagi gambarnya. Dari Q menuju ke R itu gesernya berapa langkah ke kanan? Cukup 1 langkah aja. Nih, 1 langkah. Berarti kita tulis 1. Kemudian geser berapa langkah ke atas? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah ke atas. Jadi ini yang harus dilakukan oleh Pak Polisinya ya. Dia harus melakukan translasi 16 supaya bisa menangkap pencuri yang berada di posisi R ini. Paham ya? Jadi ini soalnya kayaknya panjang, kayaknya beribet, padahal malah nggak ada hitung-hitungannya sama sekali. Kita lihat dari gambar aja langsung terjawab. Untuk yang A jawabannya translasinya adalah 64. Untuk yang B jawabannya adalah tidak dapat. Untuk yang C jawabannya translasinya adalah 16. Selesai. Alhamdulillah. Kalau bisa simple kayak gini, enggak Kak Sari bikin rumit ya Dek ya. Jadi Kak Sari itu bikin video sebisa mungkin membuat kamu paham. Tidak harus panjang, tidak harus rumit. Kalau bisa simple ya Kak Sari bikin simple juga. Contohnya soal nomor 10 ini. Kalau bisa dijawab dengan mudah ya langsung aja, nggak usah pakai hitung-hitungan yang rumit. Maksudnya itu kayak gitu ya. Sehingga nanti kalau kamu ketemu soal yang mirip-mirip kayak gini, kamu juga bisa jawab dengan benar. Oke? Sip. Berarti halaman 145 soal nomor 6 sampai nomor 10 udah beres kita bahas. Sekarang waktunya Kak Sari pamit. Nah, pesan Kak Sari, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Nah, untuk yang mau gabung ke grup WA, nomor WA-nya Kak Sari akan kutulis di bagian mana ya, bagian deskripsi video ini ya Dek ya, supaya kamu bisa mencatat dengan mudah. Nanti kamu cek aja bagian deskripsi videonya, di situ ada nomor WA-nya Kak Sari yang bisa kamu hubungi kalau kamu ingin masuk ke dalam grup WA-nya Kak Sari. Grup WA-nya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke, sekarang Kak Sari pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.